Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi sama Abdul di sini. Dan seperti biasa kita akan record tugas. Tapi bedanya tugas IoT ya guys ya. Crowbit, tapi bedanya tugas ini saya nggak record codingan atau yang namanya itu demonstrasi. Tapi saya akan memperlihatkan slide-nya saja, pengertian. Dan materi kita hari ini adalah itu husband rabbit. Jadi ini kayak untuk bukan farm ya, peternakan bit. Jadi ini peternakannya pakai mikrobit pakai sensor yang itu sudah banyak digunain juga di beberapa negara-negara yang memang itu mencukupi. Oke, yang akan kita bahas adalah tentang husband rabbit, cara penggunaannya, dampak, ini kekurangan dan ini kelebihannya. Oke, husband rabbit. Apa itu husband rabbit? Husband rabbit adalah penggunaan platform yang terhubung perangkat teknologi. Jadi itu husband rabbit itu ada di sini perangkat teknologi. Nah, ke smartphone. Jadi itu ada namanya aplikasi atau web. Sekarang udah tersedia web yaitu Blink, BLYNK, blink.cloud kalau mau ke webnya. Blink.cloud. Kalau aplikasinya juga ada di smartphone, iOS bisa dan Android juga bisa. Nah, ini mengumpulkan informasi yang diperoleh dari lapangan, ya dari peternakan, terus kita bisa kontrol dari jauh. Misalnya kita di rumah, terus di sini peternakannya. Nah, itu kita bisa menggunakan husband rabbit biar kita nggak perlu bolak-balik. Cara menggunakannya. How? Melalui aplikasi Blink atau Blink Cloud, kita bisa mengatur banyak sensor dan memonitoring. Nanti kita akan melihat sensor-sensor yang kita gunain. Sama seperti kita bisa mengecek kondisi hewan apakah baik-baik saja atau tidak. Kita juga bisa mengecek hewan baik-baik saja, makanan pakai sensor ya, of course. Dan di Blink. Nah, Blink itu kita bisa mengatur, melihat kayak kondisinya baik, makanannya hari ini udah kita isi, besok habisnya seberapa, besok lagi habisnya berapa gitu. Nah, tools, alat-alat yang bakal digunain. Microbit ini yang versi 2. Nah, ini microbitnya tuh untuk menyimpan codingannya. Ya, tentu saja lewat Microsoft Microbit. Dan di Microbit ini disimpan semua dengan codingannya. Untuk ini sensornya di sini. Lalu nanti DHT11. Yang kedua ada DHT11, ini untuk suhu. Mengecekkan suhu. Apakah misal di kandang ternaknya nih, kan hewan ternak apalagi yang baru lahir, itu kan suhunya harus stabil. Nah, kita dengan DHT11 ini bisa tahu suhunya stabil atau tidak. Dan ESP01 ini untuk memancarkan sinyal yang namanya sinyal dari dari peternakan terus ke server Blink, terus ke HP kita yang ada aplikasi Blinknya. Dan ini berguna juga. Sensor IR tuh bergunanya kalau kandang ayam ya. Jadi kita taruh di kandang ayam, terus kalau dia ini mendeteksi ada barang atau tidak. Nah, jadi kalau di situ ada telur, jadi bakal mendeteksi lewat Blink Cloud. Misalnya kita lewat tombol LED. Nah, di Blink itu LED-nya bakal nyala. Sensor HCSR ini untuk memeriksa jarak. Tapi ini masih agak susah juga. Gunanya untuk apa? Karena
Kalau jarak ya kita juga tidak tahu jaraknya untuk apa. Nah, microbit expansion board ini yang lebih penting dari ini, karena kalau kita nggak punya ini, kita nggak bakal bisa nyambungin ini namanya. Dan ini memerlukan kabel yang namanya female to female. Nah, kabel sambung sini. Kita bisa atur pinnya di Microsoft Microbit aplikasi atau web. Nah, di situ kita bisa coding pinnya. Dan jangan lupa efeknya. Efeknya ada dampak atau efeknya itu berguna karena bagi para peternak yang mau serius dia ternak tapi malas. Nah, sebenarnya ini solusinya karena bisa mengatur dari jarak jauh. Terus palingan kalau mereka ke peternakan cuma ngasih makan tinggalin lagi, hari ini diisi, besok udah habis berapa, besok lagi udah habis berapa gitu. Nah, atau mencari hewan ternak dari jauh. Nah, itu dia kelebihan. Husband rabbit dapat memudahkan peternakan karena bisa mengecek atau memonitoring kesehatan atau kondisi peternakan dari jauh. Oh ya, dan juga yang mana sensor IR juga. Sensor IR tuh infrared itu juga berguna untuk tai ya guys. Tai misalnya dia beraknya sembarang kan, tapi ini bakal nyala tuh. Dan jarak ini mungkin untuk beberapa hewan, tapi belum tahu juga nih gunanya untuk apa. Nah, di HT11 juga nih nggak cuma untuk ngecek suhu kandangnya, tapi juga bisa untuk ngecek suhu hewannya. Misalnya hewan kelihatan tidur tapi kita belum tahu tuh tidur atau tidak, makanya dicek. Tapi ada juga kelebihan. Nah, kekurangan menggunakan sinyal internet. Nah, itulah yang paling berpengaruh. Kalau peternakan kita itu di tempat yang terpencil, emang bagusnya tuh di tempat terpencil, tapi kan biasanya di tempat terpencil sinyalnya susah. Nah, itu kekurangan dari husband rabbit yang sinyalnya susah. Nah, kekurangan. Dan juga ada satu lagi kekurangan. Kalau satu sensor rusak maka susah. Misalnya satu sensor, nah kan ini ada kabel nih, nah kita tuh harus ngecek kabelnya tuh cabut-cabut satu-satu, dan itu mungkin agak susah juga. Oke, saya akan menjelaskan tentang blinknya. Oke. Bentar, saya akan menjelaskan tentang blinknya. Nah, guys, bentar. Nah, ini dia blinknya, tapi ini blink versi webnya, dan juga ini ada versi aplikasinya untuk iOS dan Android tersedia. Device ini belum saya sambungin. Dan ini sebenarnya. Nah, ini untuk suhu, chart suhu, ini suhunya berapa dan chart suhu. Jadi tuh ntar kita lihat dulu ke template sini. Ini beragam mudah. Ntar loadingnya guys ya. Dashboard. Nah, ini chart suhunya, ini seberapa suhunya, bagus atau enggak. Nah, ini suhunya 38 dan ini belum buka benar suhunya soalnya ini. Nah, jarak. Nah, ini jaraknya lidi yang tadi saya bilang. Ini jarak juga berapa senti telurnya, mungkin bisa juga untuk makanan juga bisa. Nah, ini yang saya bilang berguna nih. Ini berapa jam terakhir, ini 6 jam, satu hari, 1 minggu, 3 bulan, 1 bulan. Kita bisa ngeceknya tuh, misalnya kita ngisi makanan, terus 6 jam kemudian udah habis berapa, 1 hari kemudian udah habis berapa, 3 bulan kemudian udah habis berapa gitu. Ini suhu, jadi kita bisa ngecek di sini. Nah, ini yang saya bilang, kita bisa ngecek dan bisa memonitoring. Kalau ThinkSpeak kemarin kita cuma bisa ngecek ya, nggak bisa memonitoring misalnya on off gitu. Kalau ini bisa on off-nya bisa, monitoring juga bisa. Ini monitoring suhu, kelembapan. Nah ya, kelembapan juga untuk DHT11. Dan mungkin
saja. Mungkin ini saja dari saya, Abdullah, dan terima kasih untuk menonton video saya kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and share supaya makin berkembang ya guys ya. Oke, makasih. Dan jangan lupa satu lagi, di Blink itu kita bentar. Nah, Blink tuh itu ada yang premium dan tidak. Nah, jadi gunakan yang biasa aja, soalnya premium agak kurang worth it juga. Dan mungkin bagi yang sangat serius, bukan pelajar seperti saya, bisa gunain yang premium. Oke, dah, bye bye. Dan jangan lupa subscribe, like, share biar makin berkembang channelnya guys. Bye bye.